Ya, masing-masing text view ini telah terhubung ke file pertama Java ya dengan masing-masing namanya text view espresso, americano, cappuccino dengan objek ESP, app. Nah, masing-masing objek itu kita berikan prosedur set on click listener. Nah, di dalamnya ada on click, event on click, apa yang harus dilakukan. Misalkan menampilkan pesan lain, activity lain, begitu ya. Nah, kita coba sekarang. Nantinya kita menampilkan activity lain. Nah, cara menampilkan activity lain itu ada di materi ya, di apa Android tutorial yang saya minta kalian download itu. Oke, sebentar, masih loading. Nah, sebelumnya kita buat dulu activity yang kedua. Oke, activity yang kedua. Activity yang kedua kita buat klik kanan. Caranya membuat activity lagi sama dengan yang pertama ya. Klik kanan di sembarang ya, rest juga boleh. New, terus activity gallery. Nah, terus kita pilih yang empty saja dulu. Empty saja dulu. Next. Karena fokus kita saat ini menampilkan activity lain, itu aja dulu ya. Kemudian kita letakkan gambar besar foto espresso gitu ya. Kemudian ada harganya, ada deskripsinya begitu. Baik, sekarang saya masukkan di sini. Apa namanya ya? Espresso ya berarti ya. Espresso. Sehingga kalau dibuka, diketik seperti ini. Nah, Espresso activity generate layout file, jadi layoutnya dibuat XML-nya itu, dan activity espresso otomatis ya. Ini launcher activity nggak usah, tidak perlu karena nanti activity ini baru muncul kalau diklik apa namanya, diklik tulisan espresso tadi. Ini biarkan. Jadi hanya mengganti nama activity-nya saja. Saya klik finish. Nanti tugas kalian adalah menambahkan. Jadi kan saya beri contoh espresso. Nanti silakan coba ditiru, diulang materinya, tapi yang americano sama cappuccino. Oke, sedang synchronous. Nah, materi cara menampilkan activity lain ada di materi tutorial ini, Android Development. Oke, tutorial. Di sini ada namanya intent ya. Kita coba dulu. Ada Android intent. Nah, ini ada cara membuka activity lain. Nomor 8 ya. Jadi kemarin kita sudah fragmen kita lewati dulu. Oke. Baik, ini sudah terbuka sambil nunggu ini. Belum muncul ya. Lambat sekali. Oke, kita buka activity espresso. Masih kosong. Baik, kita buat pakai linear layout saja dulu yang paling gampang ya. Kita terlebih dulu cari gambar espresso.
Kita cari gambar yang apa ya? Yang menarik. Oh, berarti gelap, espresso itu ya gelap. Espresso. Kadang pilih gambar itu susah ya. Dan itu yang bikin lama. Ya, espresso. Kira-kira mana yang menarik ya? Menarik itu dari sisi nanti kita cocokkan dengan tema kita seperti itu. Ada macam-macam espressonya. Apa kayu ini aja ya? Nah, kita buka aja. Nah, kita ambil gambarnya. Nah, ini ya tadi gambarnya. Klik save image. Save image. Kita masukkan download. Save image. Oke. Tutup. Nah, kita harus sesuaikan nanti butuhnya di sini seberapa ya. Supaya lebih cepat, kita ambil layout saja dulu. Layout yang sudah ada. Kita ambil. Nah, ini sudah linear layout ya, linear layout. Jadi kita copy paste saja bagian atasnya. Hati-hati kalau copy paste. Nah, kita letakkan. Ini jangan ikut tercopy paste ya. Nah, ini aja. Nah, kalau copy paste itu biasanya bawahnya tidak ikut ganti. Jadi kita ganti misalkan langsung manual gini. Nah, ini ada Android widget, otomatis ikut ganti. Terus, oke, biarkan dulu. Kita mau bikin linear layout lagi. Kita copy yang sudah ada contohnya. Nah, ini kita copy saja. Ya, sama ya. Terus, ini kita ganti espresso. 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 Terus, nah di sini sebentar lagi akan kita coba ganti dengan image view. Kita kasih gambar ya. Kita kasih gambar di bawahnya sini, di bawahnya teks espresso ya. Kita kasih gambar. Nah, caranya memberi gambar apa? Nah, di sini tutorialnya ini. Example image view aja dulu. Nah, ini adalah cara memberi gambar image view. Ya, image view nanti ada lebar pixelnya. Berarti harus kita samakan nanti. Terus sumbernya, source. Nah, berarti kita harus punya file gambar itu di folder drawable. Jadi harus punya di folder drawable di sini. Nah, kita kan belum punya ya. Oke, tadi kita sudah download. Kita sudah download di sini. Ya. Kita sudah download supaya gambarnya lebih tidak melebar ya. Kita agak potong dikit. Seperti ini, kita imbangkan. Kita maunya bagaimana gitu ya, layoutnya apakah turun seperti ini gitu ataukah melebar. Kalau melebar ya mungkin bisa kita biarkan melebar begini ya. Kita coba biarkan dulu aja ya. Nah, ini espresso.
Kita ganti aja dulu. Duh, espresso. Kita copy, kita bawa ke sini, drawable, paste. Oke, disimpan di drawable. Langsung karena JPG ya, nggak masalah. Nah, kita masukkan sekarang apa tadi? Image view ya. Image view. Nah, kita coba lebarnya match parent, jadi ngikuti apa namanya? Ngikuti lebarnya linear layout yang ini berarti ya. Nah, terus apa lagi? Sekarang ada ID. Oke. Jangan lupa ID. ID menurut satu gitu aja ya, supaya lebih cepat. Terus source. Source drawable, cari add drawable. Nah, itu dia, keluar ya. Drawable espresso. Nah, itu dia. Oh, kebalik ini. Ya benar. Oke. Sekarang height-nya wrap content. Jadi gini, ya kan? Kalau misalkan kita sesuaikan dengan 200, nah kayak gitu hasilnya. 200 dp. Temanya bisa kita ganti ya. Tema background ini kita ganti, kita samakan dengan yang gravity-nya belum kita set tadi. Orientation-nya juga belum kita set. Di layout linear yang master. Nah, ini dia. Jadi di dalam pada gambar kita bisa menerapkan lebarnya misalkan 240 pixel ya supaya lebih ideal. Nah, tapi nanti setiap device itu akan terlihat perbedaan-perbedaan ya. Oke, sini. Kira-kira kita beri nama apa ya? Espresso. Nah, kita beri keterangan yang menarik itu loh. Espresso ya macam-macam ya ternyata ya. Nah, kita kasih ini aja. Nah, kalau kita tulis seperti ini, panjang kan? Ya toh. Nah, oleh karena itu kita harus meletakkannya jangan di sini. Ini namanya hardcode ya. Sehingga kita butuh meletakkannya di value. Jadi materi tambahan lagi nih ya, ada di value string. Ini terlalu panjang. Tuh, ya toh. Panjang sekali. Kita letakkan di sini. Kita butuh namanya string lagi. Kita kasih nama deskripsi espresso itu ya. Nah, yang tadi kita copy paste di sini. Nah, gitu. Walaupun panjang nggak akan ganggu karena ini sebagai library ya. Nanti di activity-nya kita tidak memanggil ini. Add string kita panggil cukup ini saja. Deskripsi ESP. Oke.
Nah, itu sudah muncul sama saja ya. Margin topnya oke, biarkan. Kita ganti teksnya agak ada gitu ya. Kalau dikasih white ini ya harus gelap. Kita beri teksnya primary dark gitu ya. Terus kita kasih keterangan kita kasih apa ya? Misalkan di sini kita kasih nama espresso cafe for you. Nah, ini supaya bisa di tengah. Kalau mau di tengah aja berarti line-nya harus diatur. Line center. Begini. Oke. Oke, ini dulu. Ya, ini tidak kita jalankan melalui langsung di run aplikasinya tidak bisa, tapi harus melalui on click pada ESP ini. Espresso ini ya. Activity espresso sudah selesai nih. Ya. Tinggal kita panggil melalui klik pada menu ini espresso. Nah, itu ada di menu ini. Di menu ini ya. Tutorialnya ada di tutorial. Kemudian activity sudah selesai, ini sudah selesai, tinggal fragmen kita lewati dulu. Kita nomor 8 sekarang. Nah, intent itu digunakan, fungsi intent ini digunakan untuk run ya, start an activity ya. Salah satunya itu. Nah, caranya adalah ini. Intent kita harus mendeklarasikan intent. Ini nama objek intentnya, kemudian new intent, nama activity yang sedang ketempatan ya, misalkan activity pertama, kemudian ini adalah activity yang dibuka. Nah, cara menjalankannya adalah start activity intent. Kita coba. Berarti nyobanya adalah di pertama Java karena ngekliknya di sini, begitu ya. Caranya adalah kita buat intent. Nah, itu ada intent ya, Android content. Ini klik, namanya apa? Intent, gitu aja. Boleh nama yang lain, boleh ya. Intent sama dengan new intent, contohnya itu ya. New intent ya. Terus lokasinya di pertama ya, pertama. Tulisnya this ya, titik this. This. Terus bukanya new intent. Pertama this, bukanya di yang kedua. Yang kedua itu berarti espresso. Ya, ini espresso this. Oke, titik. Oh, class ya. Activity class. Sebentar. Harusnya kelas ini. Nah, ini. Oke. Terus dimulai dengan start activities. Start activity ya. Nah, intent yang sudah kita deklarasikan di awal ini. Oke. Sudah sampai sini saja dulu. Nah, saya mau ngeset, coba diamati ya. Oke. Saya mau ngeset Android saya dulu. Saya hubungkan ke aplikasi developer dulu.
Oke, sudah. Kita cek di Android Studio-nya. Jeleknya Android Studio yang sekarang ini nggak langsung otomatis itu ya. Jadi kalau gantinya sebelum di saya akhirnya ini harus terpaksa merestart atau mungkin di sini device developer, device manager ya, physical. Nah, aktif nggak ini ya? Harus saya refresh, nggak bisa muncul. Jadi otomatis harus saya restart dulu Android Studio-nya. Apa, apa sih? Oke, ini sudah muncul. Tinggal nunggu ini. Saya run. Ini. Nah, Gradle build ini selalu lama ya, jadi jangan heran nanti walaupun laptopnya sudah RAM 8, udah terbilang cepat, Gradle build ini artinya melakukan sinkronisasi. Dia biasanya download dari Gradle. Oke, jadi tadi kita membuat activity baru. Nah, kita masih pakai linear layout ya. Jadi fokusnya bukan ke layoutnya dulu hari ini, tapi bagaimana kita memanggil activity ini yang baru melalui activity yang lain, yaitu menggunakan intent. Ya, menggunakan intent, susunannya adalah intent, library intent, kemudian ini objeknya, kemudian bukanya dari mana? Ya, di sini pertama, activity yang dipakai untuk membuka, kemudian ini activity yang dibuka, kemudian start activity. Nah, itu sedang jalan. Oke, ini saya klik ya, yang espresso saya klik. Kalau americano oke ya. Kalau espresso, nah oke gitu ya, buka ya. Nah, nanti tinggal biasanya tekan ini atau tombol sebelah sini. Nah, gitu. Nah, sudah sip ya. Nah, nanti tinggal kasih button. Nah, kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya saja ya. Supaya tidak terlalu sedikit, tapi bisa kalian ulangi pemahamannya. Kalian coba untuk membuat americano sama cappuccino. Nanti kalian klik, harus bisa menampilkan halaman yang baru. Ya.
Nah, nanti selanjutnya ada menu yang kayak gini ya. Menu yang contohnya nih, mana ya? Ini ada enggak ya? Nah, ini ada menu seperti ini. Ini ya, breadcrumb ini. Hamburger ya, hamburger. Terus ada lagi mungkin ini kayaknya. Oh, masih sama. Nah, ini tombol panah ini. Nah, ini kan pojok ya. Ini tinggal back. Nah, jadi ada di bawah, ada di atas ya. Kita bisa tampilkan itu. Kita fokus lagi ke sini. Jadi nanti silakan dibuat tampilan yang memberikan informasi kepada pembeli atau child user espresso itu seperti apa gambarnya. Terus dia komposisinya kapan diminum dan sebagainya. Nah, carilah informasi. Ibaratnya kalian membuat sebuah aplikasi tentang library atau pustaka tentang kopi, begitulah ya, minuman kopi. Bukan tentang kopinya, minuman kopi. Nah, nanti bisa dikembangkan aplikasinya. Saya pesan ini, nah, pesan nanti bisa dilanjutkan ke transaksi. Oke, ada yang tanyakan? Sudah saya rekam, nanti codingnya saya share. Ya, baik. Ini begitu ya. Jadi aplikasi ini nanti kalian coba buat tentang yang americano, cappuccino, kemudian espresso. Nah, kalian buat halaman baru, activity baru yang untuk cup 2 tadi, cappuccino sama americano dengan kira-kira formatnya sama, tapi kalau kalian mau lebih kreatif, tambahkan informasi yang lain. Ya, bisa jadi gambar-gambar yang lain atau button yang belum kita bahas. Ya, tadi ada button yang ada di atas, button back ya. Panah di atas, button back. Kemudian ada button seperti ini. Nah, kalau ada ini berarti navigation drawer. Nah, ada menunya seperti ini ya. Oke, ada yang ditanyakan dulu? Nanti silakan dicoba membuat activity yang americano dan cappuccino ya. Ada yang tanyakan? Sudah saya rekam, nanti silakan dilihat ulang ya. Halo? Ada yang tanyakan dulu? Oke, codingnya seperti biasa saya sharekan ya, saya sharekan kemudian apa namanya itu? Saya sharekan sekalian videonya gitu ya.